siang Mbak Naswa. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Tadi udah sempat makan siang belum? Udah barusan makan. Oke, makan apa tuh? Makan ini loh GoFood Bu. Soalnya kan saya nggak ada transportasi, nggak ada motor, makanya saya di GoFood. Apa sih? Rice bowl aja. Oh, rice bowl. Enak nggak ya? Enak sih, saya lapar. Oke, aku ikut lega karena Mbak Naswa juga udah makan siang. Tapi makan siangnya nggak dianggapkan ya sama Enggak, sarapan. enggak. Oke, berarti tadi juga udah sarapan. Udah. Oke, tadi kesini Mbak Naswa naik apa? Iya kan, gara-gara saya nggak ada ini sepeda motor, jadi saya tuh gojek ke sini dulu. Gitu. Jadi ya naik gojek. Oke, ongkosnya berapa tuh Mbak Naswa? Nggak terlalu mahal, kok cuma 11.000. Oh gitu, cuma 11.000. Oke, jadi di sini pastinya Mbak Naswa ada alasan tertentu nih kenapa bikin janji sama saya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Naswa udah pernah konseling belum sebelumnya sama konselor lain? Udah sih sejauh ini, tapi konseling sebaya gitu loh Bu. Jadi kalau sama yang benar-benar profesional tuh belum. Oke, tapi Mbak Naswa tahu kan apa itu konseling? Gambaran konseling itu seperti apa? Iya. Nah, jadi seperti yang Mbak Naswa ketahui, kalau saya di sini sebagai konselornya Mbak Naswa yang akan memfasilitasi Mbak Naswa, membersamai Mbak Naswa, kita diskusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak Naswa alami. Oke, jadi Mbak Naswa boleh menceritakan apapun kepada saya akan menjaga privasi ceritanya Mbak Naswa. Mbak Naswa nggak usah khawatir, cerita ini nggak akan tersebar kemanapun, terjaga antara kita berdua aja. Oke, meskipun ada hal-hal urgent untuk menceritakan kepada profesional yang lain itu pasti akan seizinnya Mbak Naswa. Jadi Mbak Naswa nggak usah khawatir. Oke, dalam sesi konseling ini saya meminta sekali keterbukaannya Mbak Naswa karena dengan Mbak Naswa terbuka sama saya, kita bisa menyelesaikan bersama masalah yang Mbak Naswa hadapi. Oke, jadi untuk sesi pertama ini kita membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, umumnya seperti itu. Jadi saya harap Mbak Naswa bisa meluangkan waktu 30 sampai 40 menit. Gimana Mbak Naswa? Boleh sih, saya juga nggak ada acara Bu. Jadi ya cukup luang aja di sini. Soalnya saya kan juga udah spend waktu buat konseling hari ini juga. Oke, berarti Mbak Naswa luang ya, memang meluangkan waktu untuk konseling kali ini. Oke, jadi pasti Mbak Naswa datang ke sini ada tujuan tertentu dan ada masalah tertentu yang mau diceritakan. Nah, apa nih yang mau kita bahas pada sesi konseling kali ini? Jadi gini Bu, sebenarnya tuh saya tuh nggak tahu itu bener apa enggak. Cuman saya tuh selalu kayak apa-apa, kalau misalnya ya contohnya saya tuh habis melakukan sesuatu, terus itu nggak sesuai sama apa yang dimauin sama orang tua saya. Dan saat itu juga tuh kan saya kayak ditegur. Nah pas ditegur itu gak tahu kenapa kok saya tuh jadi pengen nangis. Nah, karena saya nangis dan pas di larut kesedihan saya tuh saya mikir kalau kenapa sih apa-apa yang tak lakuin tuh masih salah terus, apa emang nggak pernah bener ya, emang nggak seberguna itu. Jadi kayak mau melakukan lagi, kayak mau improve halah aku tuh nggak berguna, aku tuh nggak pernah bener, aku tuh selalu salah di mata mereka. Jadi kayak ya udah terus, tapi tuh kalau aku nggak gimana ya, kalau aku nggak nurutin kemauan mereka tuh aku juga salah. Tapi kalau aku nurutin, aku berusaha seperfect apapun di mata mereka itu tetap salah, jadi aku tuh selalu salah gitu loh. Oke, berarti pikiran-pikiran tadi yang Mbak Naswa munculkan dalam diri itu sangat amat mengganggu Mbak Naswa. Oke, Mbak Naswa mau nggak merubah pikiran negatifnya Mbak Naswa ke diri sendiri menjadi lebih positif? Iya Bu, sebenarnya tuh saya pengen kayak positive thinking, oh ini untuk kebaikan saya. Tapi tuh kayak setiap kali saya mau berpositive thinking itu pasti terhempas sama negatifnya. Kayak enggak deh, ini tuh enggak kayak gini, pasti itu aku salah, pasti habis ini salah, pasti salah lagi, pasti salah lagi. Dan aku tuh emang nggak berguna. Kayak meskipun aku berusaha aware kalau aku tuh berguna, kayak nggak ada, kayak apa namanya, kayak
Enggak, kalau aku udah salah berarti aku nggak berguna. Jadi kalau aku salah pasti aku nggak berguna. Nah, pikiran-pikiran tadi itu yang muncul di pikirannya Mbak Naswa, Mbak Naswa memvalidasi nggak kalau itu mengganggu? Sejujurnya kalau saya dalam kondisi normal itu kayak pikiran-pikiran kayak gitu tuh nggak baik. Soalnya aku juga buat saya larut dalam kesedihan, buat saya nangis terus karena habis nangis itu saya biasanya jadi nggak semangat lagi, kayak jadi letoy, jadi gak punya semangat, jadi nggak bisa enjoy. Jadi itu juga berpengaruh banget bu kalau di keseharian saya malah nggak, jadi gak, malah nggak semangat, jadi malah kayak males ngapa-ngapain juga. Nah, karena Mbak Naswa tadi bilang kalau itu mengganggu kesehariannya Mbak Naswa, kayak ngubah moodnya Mbak Naswa juga, dan itu pastinya merugikan Mbak Naswa. Kita coba bareng-bareng. Nanti kita bisa pakai teknik humor, kita menyesuaikan dengan karakteristiknya Mbak Naswa yang kayak humoris dan enjoyable. Jadi saya harap nanti kita bisa diskusikan bersama tapi secara santai tentang pikiran-pikirannya Mbak Naswa nanti. Oke, bisa dipahami ya Mbak Naswa? Kalau boleh tahu nih Mbak Naswa, waktu pikiran-pikiran negatif kayak gitu muncul, waktu kapan aja? Setelah saya tertegur, kayak sebenarnya tuh saya udah berusaha melakukan yang terbaik, tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan tuh kayak nggak sesuai sama apa yang mereka mau. Nah, kok jadinya efeknya itu kayak saya dimarahin, kayak saya ditegur, ini tuh nggak gini, yang itu gini gini, kamu kok gini gini gitu aja kok nggak bisa sih gitu. Jadi itu kayak ada kata-kata kayak gitu, oh ya wes sebesar ini masa kayak gitu aja nggak bisa. Biasanya juga jadi orang kok nggak amanah banget, jadi orang kok nggak hati-hati. Ya emang itu kayak mungkin satu atau dua kali itu emang nggak apa-apa, tapi gara-gara itu tuh terus berulang kali saya dapat kayak pressure yang kayak gitu, jadi tuh kayak jadikan saya kayak ngedon terus tiap kayak gitu. Terus saya mesti mikir-mikir yang ya ampun emang aku nggak berguna itu ya, ya ampun emang usaha aku tuh nggak dihargai itu ya, kayak ya waktu kayak gitu bu. Jadi saya tuh kayak malah mikir mikir yang enggak habis mikir yang enggak terus habis nangis, dan habis nangis itu kayak saya ya udah murung. Tapi alhamdulillahnya saya tuh kan orangnya nggak terlalu suka menampakkan kelarutan di depan umum. Jadi mungkin kalau saya makin jahil ke teman saya, kayak saya makin kayak nempel-nempel, makin saya jahil ke teman-teman saya itu berarti saya habis terluka, tapi saya nggak mau nunjukin. Tapi kalau menurut saya lagi enjoy kayak biasa aja berarti lagi nggak ada apa-apa. Jadi mungkin teman-teman di sekitarku ngiranya saya tuh orang yang enjoy banget, orang yang happy happy aja, tapi nggak semua orang tahu kalau itu semua tuh cuma topeng aja bu. Nah, waktu tadi Mbak Naswa bilang kalau yang nyebabin Mbak Naswa berpikiran seperti itu ada tekanan dari orang-orang itu. Nah, kalau boleh spesifiknya orang-orang itu siapa Mbak Naswa? Lebih ke orang tua sih bu. Saya ini nggak mau buka aib keluarga atau gimana. Saya tahu, saya tahu niatnya mereka tuh baik buat saya, tapi entah kenapa waktu mereka tuh bilang kayak gitu tuh kayak hati saya tuh sakit banget gitu loh bu. Dan karena saya sakit hati, saya nggak tahu kenapa saya bisa sakit hati, apa atau mungkin gara-gara terlalu sering kayak gitu kan. Terus jadinya tuh saya malah mikir kalau saya nggak boleh salah, saya harus terus benar. Soalnya nanti kalau saya salah, mereka bakal anggap saya tuh nggak berguna. Oke, berarti bisa dijelasin lebih rinci nggak Mbak Naswa? Apa aja pikiran yang selalu muncul atau tiba-tiba itu membuat Mbak Naswa jadi down banget? Dari diri Mbak Naswa sendiri, tanpa adanya omongan dari orang lain. Gini sih bu, kayak ini sebenarnya case yang saya alami sendiri. Saya tuh disuruh goreng tahu mentah itu bu. Tahunya tuh ada di dua wadah, satunya tuh panci tuh besar banget dan itu udah full, satunya tuh tempat kecil. Kalau misalnya ibu jadi saya, yang bakal ibu goreng dulu yang mana? Yang kecil. Oke,
itu yang saya lakukan yang kecil. Saya cuma dibilangin, kak gorengan tahu nih, ya udah tanpa dikasih instruksi apa-apa, udah cuma kak gorengan tahu nih. Saya niatnya membantu, saya pengen wes tak gorengin. Saya tuh juga spend waktu saya tuh waktunya juga ngerjain tugas, juga ngerjain komputer. Saya bilang, aku tak lagi ibuku. Akhirnya saya goreng, saya dengan niat yang saya pengen meringankan beban orang tua, pengen bantu ibu biar gak capek-capek. Tak goreng mbak, udah goreng, udah habis ini satu goreng. Saya juga gak tahu, saya cuma dibilang kalau goreng ojo dibolak balik. Iya suka tak balik-balik, tapi kok itu emang aku agak lama ya. Terus aku tak diemin aja, pokoknya belum kali gak tak balik. Nah pas aku datang itu kayak, loh lagi saya ketahuan yang goreng ada, jadi aku mau goreng. Lawan diutus mbak ibu goreng. Lagi tahu sing goreng matang, sing digoreng itu sing gede sing ada besar dulu. Terus apa namanya? Saya tuh bilang loh, nah dek wow kok ibu ndak bilang, disuruh goreng sing besar dulu, disuruh bilang goreng toh. Loh terus ibu saya tuh bilang kayak, harusnya kamu tuh tanya dulu mana sing digoreng dulu. Loh aku lo nggak tahu bu, ibu kan masalahnya buat goreng tahu toh, ibu nggak bilang bisa sing digoreng, ya aku malah tahu. Yule gak ngerti ibu takok, oh cuma lah kayak ngono, masuk kafe gak dihati-hati. Masa dipasrai gitu aja nggak amanah, masa gitu aja nggak bisa, terus kapan bisamu? Terus saya pikir, saya merasa kayak aku kok gak dikasih tahu gitu loh. Terus saya tuh bilang, saya bantah, loh bu bentar toh, ibu tadi tuh nggak bilang di tahunya itu udah matang apa belum. Ya mestinya ya tahu toh, kalau saya tahu kurang matang kuwi opo, tahu sih kurang wae digoreng kuwi opo. Terus aku tuh bilang, loh nggak tahu, aku nggak tahu, dan ibu nggak bilang ada tahu sih belum matang. Lawang dikasih tahu kok malah bantah. Terus emang kamu kok gak mau salah, gini terus dikasih tahu orang tua kok gak gelem ngerokok nih. Terus ya emang nambah gawean nih gak usah nyeloni, gak ada gunanya nyeloni. Nah saya tuh merasa kayak kenapa sih apa-apa yang tak lakukan tuh salah terus, kayak gak ada benernya gitu loh mbak. Kayak apa-apa salah, baru gini dikit salah, baru gini dikit salah. Padahal ya aku tanya ke teman-teman, kayak teman-teman jadi aku tuh yang spesial bakal digoreng duluan tuh yang mana ya. Kebanyakan kan jawabnya bakal yang kecil, soalnya tuh yang besar tuh juga udah ditanya full. Jadi kan aku mikirnya emang itu wadah yang gak muat, terus akhirnya taruh di wadah kecil. Tapi setelah aku melakukan hal yang aku berniat itu baik, ternyata tuh kayak diterimanya nggak baik gara-gara aku salah. Itu malah jadi suatu pressure bahwa kayak ini aku gak usah ngewangi deh, ini aku gak usah ngewangi, like misalnya kok aku diomong gak bener nih. Jadi saya tuh malah takut gini loh, katanya kan kalau apa-apa suruh tanya, giliran saya tanya terus tuh kayak bocah kok takut yang masuk ngono ae gak ada, bocah kok kira masuk ngono ae gak ada. Kayak waktu mau manasin sayur, kan ada 2 sayur betel sama sayur kangkung. Terus ibuku bilang sayurnya salah satu dilebok di kulkas. Bu, sayur yang mana sih dimasuk nih? Dan menurutmu sendi? Nanti kalau aku salah masukin dimarahin. Jadi kayak aku melakukan sesuatu, kalau itu salah dimarahin, dan karena itu aku kayak merasa capek sendiri gitu loh mbak. Kayak energiku tuh habis sendiri di rumah. Berarti kayak Mbak Naswa ngelakuin A salah, ngelakuin B salah, terus nggak ngelakuin A sama B itu juga salah. Itu kayak awalnya tuh saya masih berpikiran positif kayak iya ini mungkin aku kudu hati-hati, aku harus lebih hati-hati, aku harus lebih gini. Tapi makin kesini semakin aku hati-hati, semakin aku banyak tanya, itu juga disalah-salahin. Jadi kayak apa-apa yang tak lakuin, kalau menurut mereka tuh nggak sesuai, ya udah itu salah. Dan itu sih membuat aku kayak kadang-kadang tuh aku sampai nangis sendiri kayak ya ampun, emang apa sih susahnya misalnya ngasih tahu aku pun dikasih tahu baik-baik, aku juga dengerin loh. Kayak kamu ngasih tahu aku di sebelumnya kayak ini dikasih tahu, ini tahu ini gini, yang dimasukin ini, itu aku bakal dengerin. Dan misalnya yang dimasukin saya daun tel asik deh, makanya ini gini dikasih tahu dong alasannya. Orang yang nggak tahu, kalau nggak dikasih tahu gimana bisa tahu? Jadi ini tuh kayak aku ngelakuin apa-apa salah, aku nangis ya salah,
terus aku tuh harus gimana, jadinya aku kayak gak ada gunanya gitu loh mbak. Kayak aku mikir kayak aku sendiri itu emang gak berguna, soalnya setiap aku melakukan apa tuh salah, dan setiap aku salah melakukan suatu hal aku bakal ngerasa gak bermanfaat, gak berguna. Tapi ada kejadian lagi nggak selain Mbak Naswa yang goreng tahu sama masukin sayur tuh yang ngebikin Mbak Naswa kepikiran hal-hal kayak gitu? Banyak, Jadi nggak itu cuma cuma sekali dua kali, dan itu pun sudah dari aku kecil. Makanya kayak aku tuh dulu mungkin nggak bisa mendebat ya kayak gitu, dan kayak gini wis, mau pergi ke rumah nenek, nyiapin bahan-bahan dan lain sebagainya, udah siapin kan, terus aku tuh pamit, aku tak mandi dulu, aku tak siap-siap. Iya, aku bilang iya. Otomatis kalau mbak bilang kayak gitu berarti ini kan udah di cover sama anggota keluarga lain. Nah itu aku udah siap-siap gini-gini, terus juga nyiapin adikku, terus aku masuk mobil, terus tiba-tiba ibuku tuh di dalam bilang, ini kok gak digowo gawane loh. Maksudku tuh emang harus aku yang bawa toh, emang beliau sendiri kenapa, padahal tinggal bawa kan masukin mobil, kan aku udah pamit kalau aku juga mau siap-siap itu. Terus juga pernah goreng martabak itu awalnya aku kan belum terlalu bisa, terus gak apa wes gorengan kalau misalnya kurang matang di air fryer udah, nah kurang matang di air fryer udah, terus gara-gara air fryer penuh akhirnya yang satu tuh digoreng. Terus kok tadi canda tak canda ya, ibu udah bilang gitu. Terus waktu itu tuh aku angkat tahu bakso yang didandang panas banget, dan itu tuh harus segera di apa ya, dianginin gitu loh mbak biar nggak panas. Aku dan ibuku tahu lah misalnya aku lagi nganginin tahu bakso mindahin dari dandang ke kayak tempah. Nah tiba-tiba itu martabaknya itu ditinggal, terus aku bawa bosan, terus loh bu martabaknya kok ditinggal, kalau menurut Mbak Zahra itu kesalahannya siapa? Kesalahannya ibunya Mbak Naswa. Nah itu dia bilang lah harus dipasrahi kok ya loh, dan dia mau terus diambil sama ibu, terus aku yang tahu bakso. Lah kan dia mau aku mas ngomong tak bayarnya, aku kan udah siap-siap, aku tuh gak mireng bu. Terus kayak itu sebenarnya itu kesalahannya beliau, tapi kayak dilimpahkan ke aku. Kayak tahu itu juga kenapa beliau nggak ngasih tahu aku, tapi kayak nggak mau salah gitu loh mbak, jadi kayak aku yang dikenain. Tapi kayak kalau aku bela diri itu kayak dia tuh mau cuknya apa, kalau yang salah itu emang aku. Jadi itu aku kayak aku lebih ngerasa dihargai sama teman-temanku daripada di rumah. Aku lebih ngerasa dihargai sama orang lain daripada aku terima. Iya emang kayak fasilitas pendidikan, terus aku minta apa-apa bagian itu bakal dituruti, tapi kayak aku nggak mendapatkan ruang. Katanya semua orang tuh bebas berpendapat, semua orang tuh punya hak masing-masing untuk membela dirinya, tapi kayak aku tuh nggak mendapatkan itu gitu loh di rumah. Jadi tuh kayak itu yang bikin aku tertekan banget. Apalagi kalau sebenarnya itu biasa aja kalau nggak berantem, kalau semua fine itu baik-baik aja, tapi kalau udah berantem itu kayak aku merasa aku nggak usah di rumah, aku terbebani di rumah, kayak aku nggak mau di rumah gitu. Tapi kalau nggak berantem ya udah, nggak biasa aja gitu loh. Oke, berarti apa ucapan dan tindakannya ibunya Mbak Naswa itu kayak memicu pikirannya Mbak Naswa yang negatif-negatif tuh muncul ya? Iya. Oke, nah tapi pernah kepikiran nggak Mbak Naswa kalau ya udahlah daripada aku ngelakuin ini itu serba salah, mending aku nggak ngelakuin apa-apa? Pernah. Tanggapannya ibunya Mbak Naswa seperti apa? Anak kok gak peka. Jadi dia tuh kayak apa ya mbak, sebenarnya ini karena aku jadi bingung ya, misalnya kok aku ngene kok salah, kalau ini kok salah, terus aku menengahi apa gitu ya mbak. Terus tiba-tiba aku kayak masih ibu repot kok ya gak kok kan gue empati, padahal sekolah nih gue BK aku mengerti apa yang dirasakan orang lain. Ini kita ngerti ibu repot. Terus aku pernah bilang gini ya mbak, aku bilang gini, bu
lah ya apa sih bu, lah kok aku ngene salah ngono salah ngene salah ya ini gak bilang salah kok sore. Terus aduh ya ampun, terus aku terus nggak tahu, dan pernah juga itu kayak mungkin emang karakter ibu kayak gitu ya apa gimana, aku nggak menyalahkan, emang mungkin beliau tuh mendidik aku buat jadi orang yang jadi orang yang hati-hati banget biar gak ceroboh, kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin caranya nggak sesuai sama aku. Jadi kalau kayak gitu aku biasa-biasa aja ya kak, tapi kalau udah muncul kata-kata yang tes itu bisa bikin aku nggak keluar kamar 2 hari, nggak makan nggak minum nggak ngapa-ngapain, kayak aku langsung bete banget kayak ya Allah suka sembuh lah, terus aku kayak kok gak guna aku, kayak apa sih awal aku gak bakal berguna, aku mau bantu seapapun kalau salah itu akan selalu salah. Jadi sebenarnya aku di kamar aja, aku di kamar, aku nggak minta mereka buat ngapa-ngapain, nggak minta diapa-apain ya wes, aku juga nggak ngambil makanan dari mereka, kayak misalnya aku pengen makan aku GoFood, ya udah kayak gitu. Itu di tahap terberat. Aku pernah kabur juga malam-malam, saking aku nggak kuat deh, aku ya Allah sampai kayak gini, nggak berguna itu aku, masa apa-apa salah, apa-apa salah, aku sampai kabur dari rumah, salah temanku, literally bener-bener kabur loncat pagar. Itu serius Mbak Nas? Serius Loncat dari pagar? Iya. Enggak, mamaku di atas ya, aku loncat ya mati lah mbak. Enggak, itu aku bawa kan orang-orang udah tidur, aku bawa, kalau aku buka pagar kan pagarnya pagar besi ya bang, biar nggak terlalu beres aku loncat dari pagar depan, jadi aku keluar malam-malam sampai subuh. Berarti sampai sekarang orang tua nggak pernah tahu soal kejadian itu? Dan itu udah berapa kali ya, udah 3 kali terjadi, nggak ada yang tahu, padahal depan rumah ada CCTV. Tapi lucu juga loh, tadi apa namanya, ibunya Mbak Naswa ngebahas soal empati di dalam BK, tapi ibunya Mbak Naswa sendiri nggak berempati sama Mbak Naswa sendiri. Nggak tahu ya mbak, kadang tuh ibu tuh kayak kadang tuh empati banget, pengertian banget, tapi kadang tuh kayak out of the box gitu loh mbak, jadi kan bingung ya mau mengerti di bagian mananya gitu loh, jadi kayak ya nggak paham aku. Tapi memang semua mak-mak kayak gitu deh Mbak Naswa, cerewet, terus kalau mau ini itu harus diturutin, tapi waktu diturutin nggak sesuai ekspektasi mereka. Lucu juga sih mereka. Oke, Mbak Naswa tahu kartun Masha and the Bear nggak? Iya tahu karakter Mashanya sendiri nggak? iya, jengkelin banget sih, jengkelin dan sering bikin rusuh. Tapi menurutnya Mbak Naswa dia itu lucu nggak? lucu, meskipun dia tuh kan sering bikin usil ke biarnya itu ya, tapi itu kayak sebenarnya tuh apa yang dia bikin usil tuh dia sebenarnya pengen bantu, kayak waktu bikin bubur itu dia tuh sebenarnya tuh lapar dan dia tuh pengen memudahkan si Bir biar gak usah masak buat dia pengen masak sendiri, tapi ternyata kebanyakan kan, jadi kan tumpah-tumpah, tapi dia bisa berbagi ke semua hewan-hewan yang ada di hutan, jadi kayak jadi itu niat si Marsha tuh baik-baik aja, cuman ya lucu aja tingkahnya soalnya kan masih kecil ya, jadi kayak pengen ketawa terus tak lihat itu. Nah, jadi dengan pikirannya Mbak Naswa yang bilang tadi kalau nggak berguna, lah Marsha juga nggak berguna, terus dia tetap lucu. Iya tapi kan ini konteksnya ke Marsha ya mbak, Marsha itu masih kecil dan dia kan emang disediakan untuk menghibur kita, emang aku untuk menghibur semua orang mbak. Tapi kan kamu juga masih usianya masih remaja, belum tahap dewasa, kayak emang kamu harus benar-benar berguna gitu bagi ibu kamu. Gini deh, apa semua orang harus berguna? Misal karakter di Masha ataupun Bir semuanya harus berguna? Enggak sih ya, tapi tuh kalau aku nggak ngasih hasil yang sesuai itu kayak apa gunanya aku gitu loh, ngapain. Tapi Mbak Naswa udah menghasilkan sesuatu kan? Ya udah, tapi kan nggak sesuai. Berarti kan Mbak Naswa apa ya, ada hasilnya, bukan dengan tangan kosong kan? Iya tapi nggak sesuai, kayak yang diminta itu bentuknya love tapi aku butuh segitiga.
Tapi udah ada bentuknya kan? Ya udah. Nah, pikirannya Mbak Naswa yang tadi soal pikir nggak guna, cuma numpang. Emang anak-anak tuh nggak numpang juga di rumah orang tuanya? Iya, numpang. Numpang juga kan? Kayak saya nih, saya itu belum menikah. Dan apa ya, usia-usia udah dewasa, udah 20-an. Nah, misal saya masih tinggal di rumah orang tua, apa itu juga dianggap numpang? Iya numpang, karena kita sebagai anak kan sebagai orang tua juga kan bertanggung jawab buat ngasih apa tempat tinggal buat kita. Iya sih. Jadi gimana Mbak Naswa masih berpikiran kayak gitu nggak? Terus ya sebenarnya tuh dulu tuh pernah sempat mikir kalau yang penting aku udah melakukan yang terbaik, entah mau dihargai nggak dihargai aku nggak peduli. Tapi ternyata aku nggak bisa nggak peduli, kayak terus terpikir. Tapi sebenarnya tuh kayak dibilang sama Zahra itu benar juga sih, kayak sebenarnya yang penting niat kita tuh udah mau melakukan yang terbaik, mau memberikan yang kita bisa berikan, entah itu sebagai kayak balas saya kayak mau diterima atau enggak itu urusan lawan dari kita. Ya mungkin aku aja sih yang terlalu kebawa suasana, terlalu mellow ya, jadi itu kayak semua aku anggap serius kan, apa-apa dikit. Sebenarnya iya, sebenarnya itu bukan salah perasaannya Mbak Naswa atau apa namanya Mbak Naswa yang terlalu sensitif atau bagaimana. Kita ibaratkan kehidupan itu kayak sinetron. Sinetron kan pasti banyak tuh pemain utama, pemain pendamping, figuran pun ada. Nah, di kehidupannya Mbak Naswa itu Mbak Naswa jadi peran utama. Kayak mana ada peran utama yang nggak berguna Mbak Naswa? Contohnya Masya Andrew, dia itu Masya tuh pemeran utama, dia berguna atau enggak? Meskipun jengkelin, suka usil, kerjaannya cuma main, tapi dia sebagai pemeran utama berguna nggak dalam berjalannya suatu cerita? Berguna sih. Berguna kan? Nah, misalkan Masya nggak ada tuh, gimana kartunnya jadinya? Nggak asik Kan berarti kalau tanpa adanya omelan dari ibunya Mbak Naswa, tanpa adanya kesalahan dari Mbak Naswa, biar Mbak Naswa bisa belajar lagi, itu kan kayak semacam bumbu-bumbu dalam kehidupan, kayak ibaratnya sinetron. Oke, misalkan Mbak Naswa jadi pemeran utama nih, Mbak Naswa udah memerankan sesuai perannya Mbak Naswa, yaitu Mbak Naswa sendiri. Berarti Mbak Naswa berguna atau enggak? berguna. Oke, berguna ya. Misalkan ada kejadian lagi yang menimpa Mbak Naswa persis kayak yang Mbak Naswa alami. Terus apa ibunya Mbak Naswa bilang begini begitu, hal-hal negatif. Nah, apa sih yang pengen Mbak Naswa pikirin? Pengen merubah itu atau gimana? Iya sih, aku pengen jadi orang yang berpikir lebih logis, kayak itu kan terbawa pikiran dan perasaan ya Mbak, jadi kayak capek sendiri. Pastinya. Aku pengen jadi diri aku yang lebih berpikir rasional, jadi kayak oh kayak gini, iya aku udah ngelakuin sebisaku, kalau masih salah berarti aku harus lebih hati-hati lagi. Jadi sebenarnya kesalahan, jadi aku nangis, aku apa-apa tuh bukan karena diomelin, ya emang jadi yang salah tuh bukan omelnya ibuku, yang salah tuh bukan kayak teguran dari ibuku tuh enggak, itu enggak salah. Yang salah tuh emang aku yang kurang bisa mengerti karakternya ibuku. Mungkin emang ibuku kalau sama anak itu emang kayak gitu, soalnya takut anaknya ceroboh. Jadi aku bakal lebih hati-hati, juga memahami karakternya ibu. Kalau emang ibu nggak mau didebat ya udah diiyain aja.
toh ibu kalau marah tuh nggak lama-lama, yang penting anak udah minta maaf, udah nggak pungut-pungut, sebenarnya itu ya udah selesai. Cuman gara-gara aku tuh dulu tuh terlalu egois, terlalu kalau aku nggak salah ya udah nggak salah, aku mikirnya gitu ya, jadi kayak ya udah nggak minta maaf. Padahal kalau aku udah minta maaf kayak ya bu maaf aku tadi salah, kurang hati-hati, ibu juga kalau aku bilang tuh pelan-pelan kayak ibu loh ya nggak bilang kayak misalnya ini tahun ini gini-gini ya aku yo ngerti. Mungkin kalau aku tutur kataku tuh lebih halus dan timingnya tuh tepat, lagi nggak panas-panasnya, mungkin ibu juga mau dengerin. Jadi mungkin itu dulu lah, kayak gimana ya, kayak kesalahpahaman yang berterus-terusan gitu, jadi kayak tertimpa terus malah jadi mendem. Jadi yang tadi awalnya Mbak Naswa mikir kalau Mbak Naswa nggak berguna, diubah jadi pemikiran yang tadi Mbak Naswa sampaikan. Nah, pasti dampaknya terasa banget ya buat Mbak Naswa. Tadi Mbak Naswa udah menjelaskan juga dampaknya seperti apa. Mungkin bakal jadi lebih tenang, relax, juga lebih damai sama ibunya, dan nggak menyalahkan siapapun atas situasi yang terjadi. Oke, nah kalau boleh tahu apa sih manfaat yang benar-benar Mbak Naswa rasain? Misalkan Mbak Naswa itu mikirnya yang positif, bukan yang negatif dan meracuni dirinya Mbak Naswa sendiri. Pastinya aku akan lebih lega dan gak tertekan ya Mbak. Kayak kalau kita berpikiran positif itu juga berdampak sama perasaan kita. Kalau pikiran kita positif, kayak kita positif thinking terus, kayak contohnya ke pacar deh Mbak, contohnya enggak kok pacarku nggak kayak gini, ngapain sih perlu khawatir, aku percaya kok sama pacarku. Jadi kita mau ngapa-ngapain kita kan nggak perlu khawatir, kayak nggak ada kecemasan, kayak ya udah sering percaya aja. Tapi kalau kita berpikiran negatif kayak mau apa-apa tuh takut, ditinggal dikit takut, ada dikit takut, kan takut diselingkuhin lah, takut diapa-apain gitu dah. Itu mungkin bisa aku terapin di kalau ke ibu. Kalau aku selalu berpikiran negatif bahwa saya ibu tuh nggak sayang sama aku, bahwa saya itu aku nggak berguna, gini-gini, itu bakal mempengaruhi hari-hariku. Aku yang mungkin notabene itu aku nggak suka sepi ya, aku rame, aku suka berisik, aku tuh happy sama teman-teman, aku suka banyak teman, itu bakal jadi kayak aku akan sedikit murung, mungkin nggak kayak biasanya, terus lebih sensitif kalau lagi kayak gitu kan, jadinya kan malah orang yang nggak salah pun kena imbasnya, dan aku nggak mau kayak gitu. Aku pengen improve diri jadi yang lebih stabil, jadi yang lebih tenang, jadi yang lebih kalau marah udah didiam dulu, tunggu apinya itu padam, habis itu baru pikir. Jadi mungkin aku tetap butuh waktu buat tenangin diri, kayak aku pengen renung sebenarnya aku ya apa sih kejadian dek mau iku, biar aku juga tahu titik kesalahanku di mana, terus aku tuh maunya gimana, terus harusnya aku bilang ke ibu itu gimana, gitu sih Mbak. Oke, berarti Mbak Naswa udah apa ya, udah dapat manfaat tersendiri dari pola pikir Mbak Naswa yang lebih logis dan lebih positif ya, daripada yang sebelumnya yang ngira nggak berguna terus dan lain-lain yang bikin Mbak Naswa itu ngedown banget. Oke, jadi karena Mbak Naswa udah ada perubahan nih, yang tadi awal mula mikir kalau Mbak Naswa itu nggak berguna, terus ternyata sekarang udah ada pikiran-pikiran yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, nah karena Mbak Naswa sendiri juga pasti udah merasakan dampaknya gimana cara pikirnya Mbak Naswa ke diri sendiri, kita bisa diskusikan lebih lanjut nanti minggu depan. Kita bisa mengevaluasi juga, dan saya akan terus memantau keadaannya Mbak Naswa selama 1 minggu ini. Nanti kita bisa jadwalkan lewat janji di WhatsApp boleh, atau langsung telepon saya juga boleh. Oke, terima kasih ya Mbak Naswa atas keterbukaannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Mbak Naswa. Ya, terima kasih juga Bu Zahra, selamat siang juga.